Mutiara pergi sama kalian. Dan kalian kemana sekarang? Yang bisa aku ungkapkan, penyesalan yang Astagfirullahaladzim. Mas Kenzo! Rindu padanya. Dan bila kamu ngapain dekat-dekat sama Kenzo? Kamu stay di sini aja. Kamu gak usah balik ke Jakarta. Kamu jauh-jauh dari Kenzo. Dan saya bakal bayar kamu. Sebutin aja nominalnya. Saya kasih semua. Supaya tetap ada ruang buat aroma dan rasa. Ku merindukan. Ibu! Ibu, Mutiara mohon ibu jangan kemana-mana, ibu tetap di sini aja ya. Tiara, ibu akan selalu ada sama kamu. Selama ibu masih ada di hati kamu, ibu pasti akan ada. Ibu, ibu janji ya jangan kemana-mana. Ibu di sini aja ya. Ku tatap langit, terasa berbeda tanpa dirimu di sisiku, tanpamu di sampingku. Sekian lama ku dalami. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkan hamba dari musibah itu. Musibah yang hampir merenggut nyawa hamba, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan hamba keselamatan. Lewat kejadian ini, hamba jadi makin sadar kalau Engkaulah sebaik-baiknya penolong buat hamba. Hamba juga ingin berterima kasih atas mimpi. Terima kasih atas mimpi ibu hamba. Itu telah mengobatkan rindu hamba pada ibu. Semoga Engkau memberikan berkat pada orang-orang yang baik yang telah menolong hamba. Serta Mutiara, ya Allah. Ya Allah, hamba berterima kasih atas semua orang yang ada di rumah ini. Orang-orang yang baik. Terima kasih telah mengelilingkan hamba dengan orang yang perhatian, orang yang sayang pada hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Allah. Tak pernah terbayang jika kau pergi tinggalkanku.
Are you okay? Aku harap kamu baik-baik aja, Ken. Satu lagi, please kamu jauhin Mutiara. ART itu udah lancang karena berani ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dia itu modus mau ngasih nafas buatan buat kamu. Mutiara. 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 Ini mas. Waktu di pantai kamu yang ngasih CPR saya. CPR apa mas? CPR itu napas buatan buat nyelamatin saya. Oh iya mas, maaf ya. Karena tadi saya udah nyoba memompa badan mas. Terus juga saya udah nyobain semuanya mas yang Kamu saya tahu, belajar. Mutiara, kamu udah ngambil kesempatan dalam kesempitan namanya. Oh enggak, maksudnya enggak mas. Saya cuma niat baik. Ya tapi itu kenyataannya kan, Mutiara. Mas, saya tuh ngelakuin itu karena saya harus nyelamatin hidup mas ya. Gini deh mas, tadi pengen saya gampar. Cuman kalau saya gampar yang ada muka mas merah. Lagi kasihan kan kalau digampar mulu gak bangun. Jadinya saya kasih napas buatan. Harusnya malah mas berterima kasih sama saya udah nyelamatin hidup mas. Saya nggak sudi. Kamu ngasih napas buatan ke mulut saya tanpa izin saya. Pertama kali gue diginiin sama orang. Hari ini kita ada jadwal makan siang sama klien. Semua filenya udah aku siapin, kita tinggal jalan. Ya udah. Makasih ya. Assalamualaikum, Bi. Kenapa? Waalaikumsalam, Aden. Punten ya, Aden teh mau dimasakin apa buat nanti makan siang? Apa aja deh, Bi. Yang penting makanannya enak. Oh iya mas, maaf ya. Karena tadi saya udah nyoba memompa badan mas. Terus juga saya udah nyobain semuanya mas yang Kamu saya tahu, belajar. kamu udah ngambil kesempatan dalam kesempitan namanya. Oh enggak, maksudnya enggak mas. Bi, Kenzo kayaknya pengen request deh. Coba Bibi bikinin ayam bakar madu, tapi ayamnya harus panggang di arang. Habis itu pengen urap sayur, sayurnya harus macem-macem, dan mau sambal orek. Oh ya, harus gilingan tangan ya, jangan pakai chopper. Dan Kenzo pengen bikin 15 porsi. Siap, Aden. Satu lagi, Kenzo pengen Mutiara yang bikin. Kenzo pengen ngerasain aja masakan Mutiara kayak gimana. Bipa jangan bantu sama sekali ya. Soalnya kalau Bipa bantu, Kenzo tahu kalau Bipa yang masak. Tapi Aden. Maaf ya, Bi. Kenzo ada meeting dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Den. Kamu ngapain besok makan banyak-banyak? Kita kan udah jadwal makan di luar. Kamu lihat aja nanti. Maksudnya apa Bi? Ayam bakar, bakarnya pakai arang. Buat sambelnya harus pakai tangan. 15 porsi Bi. Saya sendiri. Iya, Neng. Punten ya, Bibi teh nggak bisa bantu Neng. Soalnya ada kerjaan yang harus Bibi beresin. Saya udah siap dengan waktu ini. Ternyata Bi, waktu ini akhirnya terjadi. Skill masak saya akhirnya dites di sini. Tenang aja Bibi, saya nggak akan bikin Bibi malu. Pokoknya masakan saya pasti enak. Makasih ya, Neng. Maafin Bibinya. Ya Bi, aku mulai potong benang sayur dulu aja. Orang kenapa sih? Aneh deh punya majikan begini. Bi Nunu! Bi! Ah, iya Non! Bi, tolong buangin sampah ini ya. Oke. Makasih.
anak-anak kali, Non. Oh, ya udah. Iya, halo. Ini gue udah mau jalan kok. Iya, dikit lagi, dikit. Sabar ya. Iya, iya. Kamu mau berangkat sekarang, Mas? Aku makan dulu. Makanannya sudah siap. Ayo Mas, kita makan. Oke. Kamu lagi nyariin apa, Mas? Mutiara mana ya? Neng Mutiara sedang masak di dapur, Pak. Biar saya panggilkan. Ipah. Nggak perlu. Biar saya aja yang manggil. Baik, Bu. Mutiara? 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 Iya, Bu. Ada apa? Ikut saya. Apa benar kamu itu menawarkan diri untuk antar Kenzo ke pulau? Iya Pak, betul. Saya udah nawarin diri. Pak Budi juga udah bilang ke Mas Kenzo kalau emang waktunya nggak tepat dan cuacanya emang lagi nggak bagus. Tapi Mas Kenzo udah bilang kalau nggak bisa ditunda. Dan saya menawarkan diri karena emang dari kecil saya udah jadi nelayan, Pak. Udah biasa buat saya bawa perahu. Dan pada saat itu juga waktunya nggak tepat karena nggak ada yang bisa mengoperasikan perahu yang Mas Kenzo mau pakai. Lagi nggak ada orang. Jadi saya menawarkan diri. Tapi Mas Kenzo malah jadi celaka. Saya minta maaf ya Pak. Saya minta maaf sekali Pak. Kamu tuh benar-benar nekat ya. Benar-benar nekat. Tapi saya mengakui kalau kamu sudah membantu Kenzo. Gara-gara perbuatan kamu, produksi frozen food saya itu akan lanjut. Dan kamu sudah berhasil menekan kerugian perusahaan saya.
Dan perbuatan kamu ini benar-benar hebat. Bapak, serius, Pak? Makasih ya. Sama-sama, Pak. Makasih ya Pak. Alhamdulillah saya bisa ngebantu. Alhamdulillah ya Allah. Saya lanjut kerja ya Pak. Saya soalnya jadi semangat banget sekarang kerjanya. Ya. Neng, alhamdulillah ya. Kirain Bibi teh Pak Aditya mau marah sama Neng. Bibi teh udah takut aja Pak Aditya teh marah terus ngehukum Neng. Ternyata Pak Aditya teh memuji Neng. Tuh kan apa Bibi bilang. Hanya Bi, aku alhamdulillah banget. Nggak nyangka, aku tuh juga deg-degan banget tau. Sama kan Neng juga digigit sama kayak Bibi. Ya Allah. Den Kenzo telepon Neng sebentar ya. Waalaikumsalam Aden. Apa Den? Masakannya teh mau dianterin jam 10 gitu? Paling telat? Siap Aden, siap. Iya Aden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kata Den Kenzo teh masakannya harus disiapin jam 10 ya Neng. Gak boleh telat. Biasanya kan jam 12, kenapa jadi jam 10? Tapi gak apa-apa Bi, setelah udah dipuji sama Pak Aditya, saya langsung semangat membara-bara, pengen masak banget. Ya udah Bi, aku lanjutinnya masaknya. Bibi minta maafnya, Bibi teh nggak bisa bantuin Neng. Soalnya itu Pak Aditya minta tanamannya teh diganti. Pagi ini juga nih. Gak apa-apa tuh Bi, aman. Aman ya? Aman. Siap? Ya, siap. Semangat. Semangat ke Bibi. Masya Allah, Neng. Aku paling gak suka ya semuanya berantakan. Gak seharusnya kamu bisa. Mana yang berantakan atau enggak? Gak harus aku omelin terus. Maaf Mas. Aku berangkat dulu. Dia makin sering marah sama aku. Dia juga gak peduli sama keselamatannya Kenzo. Mas Aditya. Mas tunggu Mas. Mas, aku perlu bicara sama kamu. Apa sepenting itu perusahaan buat kamu? Sampai kamu mengabaikan keselamatannya Kenzo. Maksud kamu apa? Mas, Kenzo itu udah hampir celaka, tapi kamu malah muji Mutiara. Kenzo itu anak laki-laki. Dia itu pewarisi darah aku. Jadi aku tahu apa yang terbaik buat dia. Kalau aku bisa menghadapi masalah dalam bahaya, pasti dia bisa. Maaf, Mas. Tapi aku harus jujur sama kamu. Gak ada waktu. Aku ada meeting pagi ini. Kalau kamu menyampaikan sesuatu yang tidak penting, nanti aja. Kenzo bukan anak kandung kamu, Mas. Maksud kamu apa? Kenzo, itu adalah anak yang aku temukan di rumah sakit. Anak kita yang sebenarnya itu udah meninggal.
nggak mau, Mas. Kamu seperti ini, marah sama aku kan? Iya kan? Enggak, Mas. Ini kenyataannya. Anak kita itu udah meninggal. Kenzo itu bukan anak kamu, Mas. Dan anak kita yang sebenarnya itu adalah perempuan. Dengar baik-baik. Aku sangat berharap punya anak laki-laki dari kamu. Sampai akhirnya aku talak Widuri. Dan sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Dan mulai hari ini, detik ini, kamu bukan istri aku lagi. Aku talak kamu. Pergi! Cepat! Aku nggak boleh bikin Mas Aditya marah. Kalau sampai itu terjadi, Mas Aditya pasti akan mengusir dan menceraikan aku. Semua ini gara-gara Mutiara. Anak itu sangat pintar mencari muka. Toh, Iya, Pak. semalam itu kamu begadang ya. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu ya, kalau ngantuk jangan nyetir. Fatal akibatnya. Kamu mau saya pecat? Jangan dong, Pak. Saya nggak begadang, Pak. Saya cuma belum ngopi aja. Saya kalau belum ngopi, perasaan saya sama badan saya nggak enak, Pak. Ya udah, nanti beli kopi aja. Serius nih, Pak. Ditraktir ya, Pak? Nice. Alhamdulillah. Biasanya saya cuma disuruh nungguin aja, Pak. Dua sendok teh kopi. Di situ setengah sendok gula pasir. Sedikit aja ya, Bi, supaya rasa kopinya tetap ada. Dua sendok teh kopi, setengah sendok gula pasir. Panasnya cuma boleh 3/4 gelasnya. Ternyata cara bikin kopi Mutiara udah biasa. Aku pikir Widuri yang ngajarin Mutiara. Aku nggak perlu curiga lagi dong. Masya Allah, Neng. Kopi buatan Neng teh enak banget. Banget. Sebenarnya gampang kok Bi bikin kopi kayak gitu. Kita emang harus punya perasaan sayang, cinta, kebahagiaan, perasaan yang tulus buat kopi itu. Kita juga harus ada doa yang baik. Dan kita juga harus berdoa supaya orang yang minum kopi itu dapat kebahagiaan dan juga ketenangan dari Allah. Ibu Neng itu benar-benar luar biasanya. Neng teh pasti kangen sama ibu. Ya. Tapi, aku lanjut kerja dulu ya, Bi. Supaya nanti nggak ada yang telat. Ya udah, Bibi lanjut nikmatin kopi Neng. Ya. Mutiara. Saya tuh bingung ya sama kamu. Kamu ngapain suami saya sih? Sampai dia bisa baik banget sama kamu. Kamu itu udah bikin Kenzo celaka. Harusnya kamu tuh dipecat, bukan dipuji. Maaf, Bu. Saya juga nggak tahu. Saya emang cuma niatnya bantu aja.
Saya nggak ada niat jahat sama sekali. Mas Kenzo emang pengen banget ke sana karena dia pengen banget ketemu sama nelayan-nelayan di pulau sebelah. Kamu itu kan ART-nya Kenzo. Kamu paham kan tugas kamu itu apa? Tugas kamu itu ngejagain dia, ngelindungin dia. Bukannya malah ketika kamu tahu Kenzo itu mungkin dalam bahaya dan kamu ngebiarin aja, kamu diam aja. Maaf Bu, saya salah. Beresin sekarang. Ya Sandra. Oh iya dong. Kita jadi ketemuan hari ini. Sama, tante juga udah gak sabar. Jangan pada bersih. Neng yang sabarnya. Mungkin Bu Rianti teh lagi banyak masalah, Neng. Jadinya Neng yang kena. Enggak, Bi. Bu Rianti emang gak suka aja sama aku. Aku gak bisa di sini terus, aku harus pergi. Jangan, Neng. Di sampingku sekian lama ku denganmu merangkai kisah indah, tak pernah terbayang jika kau pergi. Neng gak boleh pergi ya. Neng harus tetap di sini. Neng Mutiara harus buktikan kalau Neng itu bukan orang jahat, bukan orang yang ingin mencelakai Den Kenzo. Ya. Percuma, Bi. Pak Aditya juga tahu kok kalau aku emang dari kampung Ralasari. Mas Kenzo juga. Tapi orang di sini gak ada yang suka sama aku. Neng, tapi bukan dengan cara Neng pergi. Udah lah, Bi. Paling bener emang aku pergi aja. Bi, Bibi lihat kalung aku nggak? Kalung apa nih? Kalung pemberian dari bapak saya, Bi. Ini hanya rindu yang bisa aku ungkapkan. Mbak Nunung, misi Mbak. Apaan sih? Udah tau saya lagi. Entar dulu, orang lagi beres-beres udah main rewot-rewot aja. Kenapa? Udah misi dulu, Mbak. Apaan? Mbak, tolong dong saya mencari kalung saya. Kamu apa? Apaan sih, bocah? Neng Mutiara cari kalung kerangnya, Nu. Kamu lihat nggak? Ini kalung Binunu bukan? Bukan. Itu mainan anak-anak kali, Non. Enggak. Ya udah ya, Nu. Saya minta tolong sama kamu. Tolong bantu Neng Mutiara cari kalung kerangnya ya, Nu. Saya teh mau pergi. Lagi pula Neng Mutiara teh mau nganterin makanan. Ya. Idih, ngapain bantu-bantuin bocah? Suruh cari aja sendiri. Saya lagi sibuk, Mbak. Udah, sana. Ganggu aja. Pergi nggak? Ngerecokin. Kebiasaan, Nu. Mbak Ipa ikut ikutan aja. Kenapa sih? Gangguin orang aja. Hah? Oh? Bang Timo. Bang. Iya, Mutiara.
Abang lihat kalung nggak? Kalung saya tuh sempat jatuh kayaknya. Saya kurang tahu di mana. Kalung kerang gitu bang. Lihat nggak? Aduh Mutiara, abang kagak lihat. Yang abang lihat cuma ini nih. Video lucu banget. Tuh. Iya lucu banget. Bi, Ketemu? oh, belum Bi. Ya udah kalau gitu Bibi jalan dulunya. Bibi mohon sama Neng. Neng teh jangan tergesa-gesa ngambil keputusan pergi dari rumah ininya. Lagi pula kan Den Kenzo nungguin masakan Neng. Neng teh harus tunjukin kalau Neng punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Ya? Ya Bi, makasih ya Bi. Hati Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari lagi ya Neng. Mending saya kerjain tuh bocah. Jam 8 lewat. Lagi kan jam 9 ya. Mbak Nunu, sebelah sini jangan diberesin dulu ya. Saya lagi masih nyari kalung saya. Mbak, itu kalung saya kan? Enak aja, ini saya yang beli. Ini kalung saya Mbak. Coba saya lihat dulu, saya hafal kok kalung saya kayak gimana. Mbak, apaan sih kamu? Saya udah sabar banget ya sama Mbak ya. Tapi kalau kayak gini nggak bisa. Mbak, itu kalung punya saya. Saya dikasih lihat. Kalung saya kan itu ngaku aja udah. Udah ini. Ambil nih kalung yang gak berharga. Enak aja main ambil aja. Masih Apa ini? Lepasin gak? Gak ada. Sini. Ini kalung saya. Kenapa pada ribet begini sih? ini kalung saya. Tapi emang Mbak Nunu nggak mau dilepas. Ini kan hak saya. Saya beli. Dan lu lepasin. Tak abang beli banyak. Ini hanya rindu yang bisa aku ungkapkan, penyesalan yang belum sempat tersampaikan. Aku rindu pada diri. Ibu punya sesuatu buat Mutiara. Kalung ini dulu dikasih sama bapak. Ini bukan salah saya ya, kamu sendiri yang rebut. Saya tahu Mbak Nunu ngelakuin ini semua supaya bikin saya nggak betah dan pergi dari rumah ini kan. Mulai dari sekarang saya pastiin saya nggak akan pernah angkat kaki dari rumah ini. Mbak Nunu lihat sendiri, saya bakal di sini sampai saya tua. Saya bakal di sini sampai Mbak Nunu capek. Mbak Nunu yang nggak betah, Mbak Nunu yang pergi. Lihat aja, saya pastiin Mbak Nunu gak akan betah di sini. Kita lihat siapa yang lebih bertahan. Kamu pikir saya takut sama kamu? Sosok ngancam segala. Enak aja, anak baru aja, belagu banget. Iya Sandra, kamu buruan ya ke taman ya. Tante udah mau deket nih. Tante udah mau sampai. Oke? Iya, Tante tunggu ya. Oke Sandra. Halo? Kamu ada di mana? Aku udah di taman nih. Iya, di mananya? Hah? Sebentar. Toh? Halo, Pak. Pergi dari sini. What? Pergi kemana, Pak? Pokoknya keluar dari taman ini. Ibu ada di sini. Tenang aja, saya pulangnya naik taksi. Siap, Pak. Panik amat si bos.
Kenapa taksi online pada cancel semua sih? Bisa-bisa Rianti lihat aku di sini. Kamu dari mana aja sih? Halo, Sandra, kamu jangan lama-lama ya. Rianti. Apa? Ya ini aku udah di taman. Tante di mana? Kamu udah sampai taman? Di mana? Oh, hai. Oh, oke. Tante ke sana. Hai, Sandra. Hai, Sandra. How are you? I'm good. Duduk. Mbak, jadwal meeting kita masih lumayan lama. Kalau misalnya kita ke kafe sekarang, makanan yang Bapak pesen gimana sama Mutiara? Ntar aku tinggal suruh Mutiara buat taruh di resepsionis aja. Bisa kan? Loh, bukannya Bu Ipa bilang dia nggak punya HP? Biarin Mutiara masuk sini dulu aja. Mau usah dibahas. Kenzo kayaknya lagi ngerjain Mutiara deh. Padahal mereka dekat banget waktu di pulau. Pak, Bapak emang nggak punya pacar ya, Pak? Tumben banget nanyain itu. Kenapa? Ya nggak apa-apa, aku lihat kamu fokus banget sama kerja kayaknya. Dalam kamus hidup aku nggak ada yang namanya pacaran. Jadi buat sekarang, aku lebih mending fokus sama kerjaan dulu. Masa sih kamu nggak ada niatan? Nggak ada cewek yang kamu suka gitu? Ken. Kayla. Hei. Kamu nggak apa? Kita duduk di situ ya. Sini. Nah, kamu tunggu sini ya. Aku bisa sendiri kok, kan? Kayla. Biar aku aja yang ngobatin. Ku tatap langit, terasa berbeda. Ini bakal agak perih. Kamu tahan ya. Ya. Tanpamu di sampingku, sekian lama ku denganmu merangkai kisah indah, tak pernah terbayang jika kau Sebentar ya, tinggal dipakein plaster. tinggalkanku. Pokoknya aku minta kamu to keep an eye on him. Jangan sampai ada cewek yang deketin dia. Kalau misalkan ada, kamu langsung lapor ke aku. Aku nggak boleh suka sama Kenzo. Karena aku harus jaga perasaan Cassandra.
dan juga kepercayaan Cassandra selama ini. Lagian, Kenzo itu emang perhatian sama siapa aja. Dia selalu tulus dan anggap aku cuma sebatas teman baik, sekaligus asprinya aja. Lukanya bisa cari obatin. Aku pakaiin kamu plaster waterproof. Jadi kalau kena air nggak bakal basah. Ya. Makasih ya. Ini juga cuma luka kecil kok. Justru kan itu luka kecil. Kalau dibiarin kan bakal kena infeksi. Dan saya nggak mau aspek saya kenapa-napa. Aspek saya terluka gara-gara ngapain luka kecil kayak gini. Ntar kalau nggak ada kamu di kantor, aku pasti bakal merepotkan banget. Ya kan? Kenapa? Mr. Hankook, aku angkat dulu ya. Ya. 네, 여보세요. 안 돼, Mr. 한국님. 우리는 끝까지 갈게요. 네, 감사합니다. Gimana? Kayaknya mereka udah sampai deh di kafe. Ya udah kalau gitu langsung kafe aja ya. Kamu udah bisa jalan kan? Bisa. Pokoknya ceritanya tuh nggak kayak gitu, Tante. Mutiara tuh sebenarnya bohong. Orang-orang di situ semuanya bilang kalau misalkan Mutiara nih maksa-maksa Kenzo buat nyebrang dengan katanya dia tuh ahli bawa perahu. Padahal sebenarnya Mutiara tuh Mutiara kenapa, Sandra? Mutiara di sana nyium-nyium Kenzo, Tante. What? Right? Makanya dia kasih CPR. Padahal modus aja. Gini loh, Tante. Thank God I'm there. Coba aja kalau misalnya aku nggak di sana. Pasti mereka udah macem-macem. Karena aku lihat jelas banget kalau misalkan Mutiara ini terang-terangan ngajakin Kenzo buat mesra-mesraan. Sayang aja aku nggak videoin. Coba kalau misalnya aku foto-fotoin. Pantas aja ya Kenzo itu selalu ngebelain Mutiara. Ternyata kayak gitu kelakuan dia. Sandra, Tante udah gak tau lagi gimana caranya ngusir Mutiara dari rumah. Karena semua orang ngebelain dia, apalagi Kenzo. Tante tenang aja ya. Pokoknya aku bakalan bantuin Tante. Aku bakalan bantuin Tante buat ngusir Mutiara dari rumah Tante secepatnya. Thank you ya Sandra. Sama-sama, Tante. Tante tenang aja ya. Pokoknya aku bakalan bantuin Tante. Aku bakalan bantuin Tante buat ngusir Mutiara dari rumah Tante secepatnya. Thank you ya Sandra. Sama-sama, Tante.
cantik banget. Tante jadi pengen deh. Right, you should get it. Kayaknya tante cocok deh pakai nail art kayak gini. Ini tuh nail art terbaru yang lagi dipakai sama Janzi kayak aku. Tapi tante juga cocok kok pasti. You should try. Yeah, it's beautiful. Apa pacar gelap Mas Aditya seumuran Sandra? Karena motif nail artnya ini juga mirip. Mereka makin keterlaluan. Udah masuk. Mbak, kok hilang lampunya? Kamu stay di sini aja. Kamu gak usah balik ke Jakarta. Kamu jauh-jauh dari Kenzo. Dan saya bakal bayar kamu. Sebutin aja nominalnya. Kalau bukan karena Kenzo dan Mas Aditya, kamu udah saya usir dari rumah ini. Tapi kalau aku pergi dari rumah ini, mereka semua bakalan menang. Gak boleh. Aku gak boleh langsung nyerah gitu aja. Aku harus di sini terus sampai ketemu sama orang tua kandung aku. Oh iya, aku kan harus nganterin makanan ya. Ntar aja deh. Kok tega banget sih ngerjain aku sampai segininya? Dia kira aku nggak tahu kali ya ini semua kerjaan dia. Ih, nyebelin banget sih tuh orang. Tapi kamu harus tenang, Mutiara. Ingat, kita harus sabar. Kamu tahu kan, aku nih sibuk sama kerjaan aku. Aku nih CEO, harus on time. Kalau mereka harus nunggu, itu tugasnya mereka. Kamu jangan telat seperti ini kalau kita janjian. Kalau kamu akan terulang lagi, kamu tidak suka, kita boleh putus. Aku bisa mencari perempuan lain yang lebih baik daripada kamu. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Reservasi atas nama Mr. Hankook. Oh iya, kebetulan Mr. Hankook sudah di lantai 2, jadi mari saya antarkan. Silakan. Mau kamar mandi dulu. Bentar. Ketua bazar charity kita mana ya? Kok ngilang? Chat di grup juga nggak dibaca. Padahal yang lain udah. Mungkin dia lagi nggak pegang HP. Atau dia nggak denger aja kali. Lagi pacaran kali. Gak mungkin lah, kan pacarnya di sini. Apaan sih? Kalian jangan gosip deh. Gue sama Ivan tuh nggak pacaran kok. Tapi gue perhatiin kalian deket sih.
Ya deket karena Ivan asik buat diajak ngobrol. Bukan berarti gue pacaran sama dia. Ya siap-siap aja. Paling bentar lagi dia juga bakal confess. Enggak ya. Thanks ya udah bantuin gue. Anytime. Sorry ya, by the way, telat tadi lagi ngurusin buzzer yang baru mau selesai. Oh, iya nggak apa-apa kok. Ya udah, sekarang kita meeting dulu ya di kantin. Kenapa sekarang aku jadi penasaran ya sama Ivan? Kira-kira dia udah punya pacar belum ya? Kenapa lu? Gue izin ke toilet bentar ya. Hati-hati ya. Oke, jadi gini, acara kita udah dapet sponsor dari Yayasan Cahaya Harapan. Wah, gue tahu tuh, mereka tuh selektif banget, Van. Yap, betul banget. Karena gue udah kirimin proposal yang bagus banget. Dan juga video yang kita bantuin di panti jompo kemarin. Mereka suka banget idenya. Wah. Oke, ke kantin ya sekarang. Oke. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ART Pak Kenzo yang waktu itu datang ke sini juga kan? Iya, bener Kak. Ini saya mau ngasih makanan, kata Pak Kenzo taruh di sini ya. Pak Kenzonya lagi nggak di kantor, lagi ada meeting di luar. Tapi tadi Pak Kenzo ada nitip ini, katanya disuruh antar ke Namu Cafe. Ini alamat kafenya. Makasih banyak ya Kak. Iya, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ini si Kenzo ngerjain aku. Ya kali makanan sebanyak ini malah dibawa ke tempat makan. Tenang Mutiara, jangan emosi. Aku gak boleh bikin Bi Ipa malu karena aku udah buat janji. Aku juga buat janji sama diri aku sendiri untuk harus kuat. 사태를 먹어. 보세요. 정말 맛있어요. Saya udah nyobain sate. Rasanya enak sekali. Om Aditya? Bener bukan sih? Aku duluan ya, aku duluan. Kayaknya nggak mungkin deh tadi itu Om Aditya. Aku pasti salah lihat. Kamu nyari siapa? Oh, ini mau ketemu Mutiara. Permisi, ini makanannya. Saya kan minta kamu datang ke sini jam 10. Sekarang udah mau jam 12 lewat. Saya udah berusaha tepat waktu, Mas. Tapi ini kan makanannya banyak. Saya sendirian kerjanya. Dipa nggak bisa ngebantuin saya, ada kerjaan lain. Bukan urusan saya dong harusnya. Iya kan? Niat awal juga bukannya janjiannya di kantor ya, Mas, saya naruh makanan ini. Tiba-tiba Mas suruh saya pindah ke sini. Kan ada perjalanan, Mas, dari kantor ke sini. Gak gampang, saya nggak bisa terbang.
Saya nyuruh kamu ngantar makanan kemana itu terserah sama saya. Tugas kamu mengantarkan makanan tepat pada waktunya. Tuh, nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Egois namanya. Mutiara kenapa bicaranya gitu ya ke Kenzo? Mereka malah jadi kayak teman dibanding majikan dan ART. Kamu tuh emang selalu bikin saya marah ya? Gak pernah berubah. Mas Kenzo juga kerjanya ngerjain saya mulu ya. Mas Kenzo suruh saya nganterin makanan ke sana kemari. Mas Kenzo pikir saya nggak tahu. Ini kan restoran, Mas. Mana boleh bawa makanan dari luar ke dalam? Emang boleh? Boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Oh iya ya, boleh ya. Udah. Gak usah ribut, oke? Mbak Kaila, makanannya saya taruh mana ya? Kai, kamu yang urusin. Jangan sampai semua makanan ini mubazir. Saya yang salah. Ya udah Mutiara, makanannya dibagiin ke anak jalanan aja ya, biar kamu bazir. Baik Mbak, makasih ya. Oke, berarti udah jelas ya. Kita semua kerjain tugas kita sesuai job masing-masing. Gak usah nyari-nyari gue lagi ya. Oke, good. Kalau gitu kita duluan ya. Duluan ya. Oke. Kamu habis ini mau ke tempat anak-anak fotografi lagi ya? Ya, langsung habis ini. Wait, bentar. Apaan sih? Aku bukan model. Bentar dulu. Cuma mau tes fokus, oke? Kok manyun? Nah, oke. Chin up dikit. Nice. 1, 2. Kenapa deg-degan banget sih? Kan cuma lihat foto doang. Bagus kok. Bagus kan? Oke. Nanti gue kirim ya. Oke, thank you. Oke, bye. Kalau aja bukan karena anak majikan, udah aku acak-acak tuh rambutnya si Kenzo ngeselin. Untung kalungnya masih bisa dibenerin lagi. Tapi kenapa jadi agak longgar ya? Astagfirullahaladzim, kerangnya hilang 1. Aku ingat banget dulu ibu bilang jumlahnya tuh ada 20. Ini kok tinggal 19 ya? Semoga aja masih ada di rumah. Bang, depan saya minggir ya. Tanpa dirimu di sisiku, tanpamu di sana. Makasih ya Kang. Sekian lama. Maaf, ini ada sedikit rezeki. Alhamdulillah. Kak, saya ke satu, Pak. Tiga ya Kak. Dek, kapan dulu? Nggak apa-apa, masih ada kok ini. Iya Kak, saya dua Kak. Sebentar ya, saya bagiin dulu ya. Iya Kak. Oke. Satu lagi Kak. Satu lagi Kak. Udah habis. Makasih ya. Makasih ya Kak. Alhamdulillah makanannya gak mubazir. Alhamdulillah deh bisa jadi berkah buat mereka semua. Aku rindu pada dirimu. Dan bila
Makasih, Bang. Kok di sini? Apa aku salah naik angkot ya? Ah, iya, salah. Aduh. Ongkos aku kan udah habis ya. Aku juga nggak hafal nomornya Bi Ipa. Handphone aku juga udah hilang kan di tempat judul. Salah. Bipa? Non, Bipa kok kelihatan gelisah gitu? Neng Mutiara, Non. Sampai sekarang teh belum pulang-pulang. Neng Mutiara nggak punya handphone, jadi nggak bisa dihubungi, Non. Emang Mutiara kemana, Bi? Tadi siang teh, Neng Mutiara nganterin makanan ke tempatnya Den Kenzo. Tapi sekarang nggak pulang-pulang. Bibi mau nelpon Den Kenzo tapi takut ganggu, Non. Oh, yaudah, aku telepon Kayla ya, Bi. Iya, Non. Halo, Ram? Halo Kak Kela. Kak Kela lihat Mutiara nggak tadi pas ngantar makanan di kantor? Iya, tadi ketemu Mutiara, tapi jadinya dianterin ke Namu Cafe. Kenapa emang? Mutiara belum pulang-pulang. Tadi kira-kira kamu ngelihat dia nggak kemana? Hah? Mutiara belum pulang? Tadi siang sih dia pergi untuk bagiin makanan ke anak jalanan. Apa dia balik lagi ya ke kafe? Wait ya, coba aku pasin dulu ke Namu Cafe, nanti aku kabarin. Iya, Kakek. Makasih ya. Udah, yuk Bi, kita masuk. Tante, I had so much fun today. This is like so relaxing. The massage tadi juara banget, badan aku jadi super relax. Thank you banget ya Tante, udah mau repot-repot nganterin aku balikin mobil. Soalnya aku mau jalan sama Kenzo. You're welcome sayang, Tante happy kok. Aura, kalian pada ngapain di sini? Dari tadi siang Neng Mutiara teh nggak pulang-pulang, Bu. Alah, paling juga keluyuran. Kan dia sukanya kabur-kaburan. Sejak Mutiara di sini nggak pernah ada ketenangan. How do I look? Aku habis nonton sama Tante Rianti. Do I look good? Kamu suka nggak? Pada ngapain di luar? Aden, tadi siang teh Neng Mutiara nganterin makan siang ke tempatnya Aden. Tapi sampai sekarang teh belum pulang, Den.
Kenapa aku harus ngalamin kayak gini sih? Tadi Kenzo udah nyari. Nggak ada siapa-siapa di gudang. Tadi Bibi juga udah cari Den ke seluruh ruangan. Bahkan sampai ke kompleks sebelah Den, tapi Neng Mutiara nggak ada. Ken, udahlah Ken, nggak usah dicariin. Gimana kalau kita nonton film aja? Aku udah pesenin tiket nonton. Ide yang bagus itu Kenzo. Mending kamu pergi sama Sandra. Aden, tolong Den. Kalau Aden keluar, tolong sekalian cari Neng Mutiara ya Den. Bisa diem gak sih? Gak usah berlebihan gitu khawatirin Mutiara. Dia bukan anak kecil, dia itu udah dewasa dan dia bisa pulang sendiri. Kenzo, kamu jalan aja sama Sandra. Iya. Jadi sekarang kita nonton aja ya? Mutiara pergi gara-gara aku kerjain. Jadi nggak enak deh. Bikin Bipa khawatir kayak gini. Bipa, Bibi tenang aja ya. Kenzo bakal cari Mutiara sampai ketemu. Kasih Aden. Wait, terus filmnya gimana? Lain kali aja nontonnya. Kenzo wait. Tante aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Bu, numpang ya, Bu. Oh, iya. Nasi gue hilang. Lu yang ambil nasi gue ya? Apaan, Pak? Saya baru nyampe sini. Lu orang baru di sini, pasti lu yang ambil. Ya Allah, apa saya cuma numpang neduh. Teman-teman, ini ada pencuri nih. Nasi gue dibuat. Kau jangan kabur, dia pasti yang nyuri dia. Ini hujan-hujan, enaknya nonton film romantis di bioskop nggak sih? Bukannya malah nyariin ART yang kerjanya bikin masalah terus. Mutiara tuh udah banyak bantu aku, Sandra. Kalau nggak ada dia, perusahaan papa udah bangkrut. Udah rugi besar. Kamu belain dia? Kayla, kenapa? Halo Ken, tadi aku habis call sama Aurel. Katanya kamu lagi nyari Mutiara ya? Gimana? Udah ketemu belum? Iya, ini aku masih nyari Mutiara sampai sekarang. Belum ketemu. Aku juga lagi di Namu Cafe nih. Aku udah tanya security dan mereka juga bantu cek CCTV. Terus gimana hasilnya? Katanya mereka ngeliat Mutiara arah jalan besar dan naik angkot bawa makanan. Ya udah. Makasih ya, Kayla. Udah bantuin aku nyari Mutiara. Ya walaupun Mutiara ART ya setidaknya harus dihargai. Iya kan? Kayla, hai. Kak Sandra? Kayla, ini aku juga lagi bantuin Kenzo nyariin Mutiara. Meskipun kayak gitu, aku juga care loh sama dia. Buktinya, aku mau nemenin Kenzo hujan-hujanan nyari Mutiara. Yaudah Kayla, mendingan kamu istirahat aja, pulang ke rumah. Doain aja semoga Mutiara cepat ketemu. Semoga dia baik-baik aja ya. Ini aku lagi nyari sama Kenzo. Iya, amin Kak. Bye-bye.
Tumben Cassandra care sama Mutiara. Udahan aja lah. Aku udah capek banget tau gak sih di jalan lagian. Ngapain sih kita buang-buang waktu di sini lagian itu udah gede. Dia bisa pulang sendiri kok kalau mau. Sandra, kalau kamu nggak bisa bantuin apa-apa, mendingan kamu pulang. Ouch! Mutiara. Kenzo. Kamu mau kemana Kenzo? Kenzo! Kenzo, wait! Kenzo! Mana hujan, becek, basah, lembab. Apain sih nyari ART sampai keluar segala? Nggak worth it banget nggak sih? Lagian itu ART juga ada aja gebrakannya tiap hari. Troublemaker banget. Aduh. Pak, jangan Pak. Kamu kan yang ngambil istri saya. Dasar anak baru, bikin masalah. Enggak Pak, saya nggak nyuri apa-apa. Saya cuma numpang doang. Pak! Lepasin! Mutiara! Situ. Gimana? Ada nggak di sana? Nggak ada. Gimana kalau gitu cepet banget hilangnya ya? Kalau gitu, di sana. Ayo. Posin. Ngapain sih? Kamu tuh emang benar-benar nggak bisa berhenti bikin masalah sama orang lain ya. Semua orang di rumah panik tau gak? Kamu nggak pulang-pulang. Salah Mas juga ngerjain saya. Kamu tuh udah ditolongin malah marah-marah sekarang sama saya. Gimana? Greget gak Mas rasanya udah ditolongin tapi masih nggak tahu diri? Jadi benar kamu bilang terima kasih sama saya. Makasih ya Mas, baik banget deh. Ayo pulang. Tapi saya nggak mau tanggung jawab kalau kamu dikejar lagi sama orang-orang itu. Ya. Jadi benar, Mutiara tuh belum pulang. Dan sekarang lagi dicari sama Kenzo sama Sandra. Iya, Pak. Aku tuh bingung deh Mas sama Kenzo. Kenapa sih dia segini khawatir sama Mutiara? Mutiara itu kan cuma ART. Dia juga baru kerja di rumah kita kok. Iya baru. Tapi waktu itu dia sudah menyelamatkan Kenzo. Dan sekarang Kenzo itu mau cari Mutiara. Ya mungkin ini mau bahas Budi aja. Iya aku ngerti Mas, tapi kan gak harus Kenzo. Bisa Yanto kan? Kenapa gak Yanto aja yang coba nyari? Kenapa harus Kenzo? Gimana kalau misalnya Kenzo itu... Udah. Kamu jangan terlalu banyak khawatir sama Kenzo. Dia itu anak laki-laki. Aku sudah melatih dia dari kecil ya. Supaya kuat mentalnya. Jadi gak usah khawatir. Tapi Mas, maksud aku itu... Kenapa ya? Aku selalu ngomong, kamu gak pernah setuju tau gak? Selalu bertentangan.
Istri itu harus nurut, harus tunduk. Maaf Mas, bukannya aku nggak menurut sama kamu. Aku cuma khawatir aja sama Kenzo. Kamu yang kenapa sih dikit-dikit marah? Dikit-dikit mojokin aku, nyalahin aku kayak seakan-akan ini semua itu terjadi karena aku salah aku. Aku mau ke depan dulu ya, Mah. Pak, mau ketemu Bi Ipah. Lama banget sih, berapa lama lagi aku harus nunggu sih? Finally, that's him. Sama Mutiara, of course. Kenapa sih Mutiara selalu ngikut? Sumpah kesel banget deh. Mas, Mas. Sekian lama ku denganmu merangkai kisah indah, tak pernah terbayang jika kau pergi tinggalkanku sendiri. Kini hanya rindu yang bisa aku ungkapkan. Maaf Mas, Penyesalan yang belum saya nggak sengaja. Aduh, Apa? kaki saya keseleo Mas. Tapi kayaknya masih bisa Mas. Dikit lagi nyampe kan ke mobil. Saya nggak suka ditolongin sama orang lain karena saya nggak mau balas-balas sama orang lain. Dan kaki kamu jangan dipaksain ntar makin sakit. Oh, saya pulang sendiri ya Mas. Nggak apa-apa deh.